Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Mahdi Mahdifikia dengan NIM J1202100181 kelas Fisioterapi C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab hip joint sebagai penilaian dalam ujian praktikum mata kuliah Biomekanik 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur, kinematik, dan kinetik. Yang pertama, mengenai struktur yang ada pada hip joint. Hip joint terbentuk dari 4 tulang, yaitu 2 hip bone, sacrum, dan coccyx yang bersendi dengan tulang femur, di mana 4 tulang tersebut termasuk ke dalam pelvic girdle. Hip joint merupakan persendian yang dibentuk oleh head of femur yang konveks dengan acetabulum yang konkav, sehingga sendi ini berbentuk ball and socket. Acetabulum terbentuk dari sepertiga ilium, sepertiga ischium, dan sepertiga pubis. Dan hip joint memiliki body stability yang membuat sendi ini sangat stabil. Hip joint juga diperkuat oleh kapsul sendi yang kuat, di mana terdapat 3 ligamen yang memperkuat kapsul sendi, yaitu ligamen iliofemoral, pubofemoral, dan ischiofemoral. Osteokinematik pada hip joint yaitu ada fundamental motion dari hip joint yang memiliki 3 degree of freedom, yaitu dengan body plane sagittal dengan aksis X dan gerakan fisiologisnya atau movementnya adalah fleksi ekstensi. Body plane frontal dengan aksis Z dan movementnya ada abduction adduction. Body plane transversal dengan aksis Y dan gerakan fisiologisnya atau movementnya exo-endo-rotation. Kemudian, arthrokinematik pada hip joint yaitu slide dan rolling. Untuk prinsip rolling dan slide itu tergantung konveks dan konkavnya yang bergerak. Jika pada gerakan fleksi dan ekstensi, kaput femur bergerak terhadap acetabulum dan konveks bergerak terhadap konkav, sehingga rolling dan slide-nya berlawanan. Seperti saat melakukan fleksi, maka akan terjadi rolling ke arah posterior dan slide ke arah anterior. Begitu juga dengan ekstensi. Akan terjadi arthrokinematik, rolling ke arah anterior dan slide ke arah posterior. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kinetik pada hip joint. Otot-otot yang terdapat di hip joint yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari anterior, posterior, medial, dan lateral. Di bagian anterior terdapat otot iliopsoas yang termasuk one joint muscle, karena origonya berada di sebelum hip joint dan insersionya berada di setelah hip joint, dan akan berkontraksi saat melakukan fleksi hip. Lalu di anterior juga terdapat two joint muscle, karena origonya berada di sebelum hip joint dan insersionya berada sesudah hip joint, yaitu ada rectus femoris muscle yang akan berkontraksi pada saat melakukan fleksi hip dan ekstensi knee. Lalu ada sartorius muscle yang berkontraksi pada saat melakukan kombinasi fleksi hip, abduction, lateral rotasi, dan fleksi knee. Di bagian medial terdapat otot yang termasuk ke dalam one joint muscle, yaitu ada otot pectineus yang berkontraksi saat fleksi hip dan aduksi. Lalu ada otot adduktor magnus, otot adduktor longus, dan otot adduktor brevis yang berkontraksi pada saat melakukan hip adduction. Dan di medial terdapat otot yang termasuk ke dalam two joint muscle, yaitu otot gracilis yang berkontraksi pada saat melakukan aduksi hip. Lalu di bagian posterior terdapat otot yang termasuk ke dalam one joint muscle, yaitu ada otot gluteus maximus yang berkontraksi pada saat ekstensi hip dan otot dip rotator yang berkontraksi pada saat hip lateral rotation. Dan juga terdapat otot two joint muscle, yaitu otot semimembranosus, otot semitendinosus, dan otot bicep femoris yang long head yang berkontraksi pada saat extend hip dan fleksi knee. Ketiga otot tersebut termasuk ke dalam otot hamstring. Dan di bagian lateral terdapat one joint muscle, yaitu terdapat otot gluteus medius yang berkontraksi pada saat hip adduction dan gluteus minimus muscle yang berkontraksi pada saat melakukan hip adduction dan medial rotation. Dan juga terdapat two joint muscle, yaitu otot tensor fasciolata yang berkontraksi pada saat hip fleksi dan abduksi.
Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.